Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Rahab. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan hasil proposal penelitian yang saya buat bersama dengan saudara Ismail Latif dengan judul Optimalisasi Kontrol dan Monitoring Nutrisi dalam Budidaya Melon Hidroponik dengan menggunakan Microcontroller ESP32. Gambaran umum. Berubah fungsinya lahan pertanian pangan yang diakibatkan dari pertambahan populasi penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri di Indonesia. Selanjutnya, di perkotaan, tingginya harga properti, tanah ataupun rumah berdampak setiap individu sulit memiliki lahan yang luas, sehingga area hijau di pekarangan rumah itu semakin menjadi terbatas ataupun sempit. Dikarenakan dua penyebab di atas, maka kita mendapatkan solusi untuk bercocok tanam dengan cara hidroponik, yang mana bisa tumbuh di lahan sempit seperti halaman rumah, dinding rumah, ataupun di rooftop. Latar belakang masalah. Pengamatan dan pengendalian nutrisi secara manual pada hidroponik sistem Dutch bucket dapat menimbulkan kesalahan dan pencampuran nutrisi. Kemudian, pengamatan stok nutrisi pada sistem Dutch bucket membutuhkan pemantauan secara rutin untuk menentukan waktu yang tepat dalam mencampur ulang nutrisi. Kemudian, kurangnya penelitian yang fokus pada pengembangan sistem otomasi pemberian nutrisi tanaman melon hidroponik dengan menggunakan microcontroller ESP32. Selanjutnya, kompleksitas penggunaan microcontroller ESP32 dalam sistem hidroponik, terutama terkait dengan pengendalian dan pemantauan nutrisi. Dan yang terakhir, latar belakangnya, penting untuk mengkaji secara mendalam manfaat dan tantangan penggunaan microcontroller ESP32 dalam sistem hidroponik Dutch bucket, termasuk keandalan dan ketersediaan teknologi. Dari beberapa latar belakang masalah yang saya sebutkan tadi, maka kita dapat merumuskan fokus persoalan menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagaimana nutrisi tanaman dapat diukur dan dikontrol. Yang kedua, bagaimana cara pengaplikasian sistem pengendalian dan pemberian nutrisi pada tanaman secara otomatis menggunakan mikroprosesor. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan efisiensi dan akurasi pemberian nutrisi. Dan yang keempat, bagaimana cara memastikan pertumbuhan melon yang optimal dan mendapatkan hasil panen yang baik. Presentasi yang saya paparkan kali ini hanya fokus kepada optimalisasi otomasi kontrol, sehingga saya tidak membahas tentang monitor ataupun pemantauan berbasis IoT. Selanjutnya, batasan masalah. Setelah kita rumuskan, maka kita dapat membatasi masalah penelitian ini, yaitu dalam penelitian ini desain alat hanya digunakan untuk sistem otomasi kontrol seperti yang saya sebutkan tadi, dan khusus tanaman melon, tidak untuk tanaman yang lainnya. Yang kedua, rancangan menggunakan microcontroller ESP32 untuk mengendalikan sensor TDS, esimeter, pH meter, level air maupun suhu, dan parameter ditampilkan pada LCD. Yang ketiga, tidak membahas variabel yang lain seperti pengaturan cahaya maupun kelembaban, serta output yang berbasis IoT. Adapun tujuan penelitian ini dibuat terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, membuat prototipe pengendalian dan pemantauan jumlah nutrisi yang akurat dan efisien untuk kebutuhan tanaman melon. Mempermudah pengguna untuk melakukan perawatan tanaman melon dengan harapan mendapatkan hasil panen yang baik. Dan yang ketiga, sebagai inspirasi bagi pengguna untuk terus melakukan inovasi dalam teknologi pertanian ataupun perkebunan. Berikut diagram alir metode penelitian yang kami buat. Pertama, kita mengumpulkan literasi ataupun kajian pustaka dan melakukan field observation. Kemudian kita kolek datanya. Selanjutnya kita observasi variabel apa yang mau kita tentukan. Selanjutnya kita menentukan spesifikasi prototipe yang mau kita buat. Kemudian kita merancang hardware dan software prototipe. Selanjutnya kita mengimplementasikan rancangan tadi.
Kemudian kita uji sistem yang telah kita buat. Selanjutnya kita evaluasi dan analisa sistem yang kita uji. Dan yang terakhir outputnya adalah laporan penelitian dan evaluasi akhir. Slide selanjutnya menjelaskan tentang flowchart sistem prototype yang kami buat. Start, LCD menampilkan pembacaan terakhir. Kemudian mikroprosesor membaca loading settingan acuan nilai TDS, EC, pH, suhu, dan level air. Kemudian membaca sensor suhu, partikel terlarut, kepekatan nutrisi, asam basa, level air saat ini, yang sekarang. Kemudian membaca nilai sensor yang terukur, apakah level air sesuai? Bila tidak, maka pompa air menyala untuk mengisi tandan utama. Jika iya, selanjutnya membaca nilai asam basa, partikel terlarut, dan kepekatan nutrisi. Apakah nilai TDS, SC, pH sesuai? Jika tidak, maka pompa peristaltik, nutrisi A dan B, pH asam dan basa akan on untuk mengisi ke tandan utama. Bila iya, maka membaca nilai suhu apakah sesuai. Kalau tidak, maka memerintahkan kipas untuk menyala sampai menyesuaikan pada suhu target yang telah disetting. Jika iya, maka selesai, sistem selesai. Ini berlangsung continuous ataupun loop. Slide selanjutnya merupakan desain arsitektur prototype. Ada sensor kelembapan suhu, sensor TDS meter, sensor pH meter, sensor level air. Kemudian akan mengirim pembacaan sensor-sensor akan dikirim ke microcontroller ataupun mikroprosesor. Ada sensor modul waktu untuk sebagai real-time clock-nya. Kemudian power supply untuk sumber utama penyalaan sistem. Hasil-hasil output tadi akan ditampilkan ke LCD. Kita tidak membahas arsitektur IoT-nya. Selanjutnya metode pengujian. Pengujian yang pertama, pengujian komponen software dan hardware performance. Yang kedua, manual testing ataupun kalibrasi sensor-sensor dengan cara membandingkan hasil pengukuran sensor prototype dengan pengukuran secara manual. Yang ketiga, pengujian otomasi parsial dan bertahap. Maksudnya kita menguji otomatis pH air, TDS, AC, pengujian otomasi suhu, dan pengujian otomasi level air secara bergantian. Selanjutnya, pengujian keseluruhan sistem kontrol nutrisi dalam air pada sistem hidroponik. Maksudnya pengujian prototype berjalan dan berfungsi untuk diaplikasikan di objek pengukuran. Dan yang terakhir, pengujian sistem terhadap dampak pertumbuhan tanaman melon. Selanjutnya merupakan jadwal penelitian ataupun time schedule yang sudah kita susun tadi. Kegiatan-kegiatannya ada 9. Penelitian ini dilaksanakan selama 10 bulan dengan rincian seperti tampil pada slide. Selanjutnya, rencana anggaran biaya. Di sini sudah saya breakdown komponen-komponen yang dibutuhkan. Selanjutnya, kolom spesifikasi dari masing-masing komponen, jumlahnya, harga satuan, dan total. Maka didapatkan grand total sekitar Rp1.900.000. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf dan mohon diberikan saran dan kritik untuk kesempurnaan penelitian yang kami buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.